Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom, Horas, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita bertemu kembali di Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda pada hari Senin, tanggal 24 November 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang diberikan kepada kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat serta kasih karunia yang bersumber daripada-Mu, yang masih menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk dapat mengawali hari kami. Kiranya kami dapat mendengarkan, memahami dan juga melaksanakan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang diambil untuk hari ini bersumber dari Yohanes pasal 20 ayat 29. Yohanes pasal 20 ayat 29. Demikian firman Tuhan dikatakan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi didok Yesus matu ibana ala di idahoau umbain nagabe porseaho martua maaka na porsea atik pe so di ida. Ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, tema atau topik renungan harian kita pada hari ini adalah iman yang kuat bersumber dari mana saja. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, ketika relasi kita dengan sesama manusia, pasti akan ada keraguan-raguan. Kita tidak mungkin percaya 100% kepada teman kita, kepada kerabat kita, atau bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Contohnya ketika kita ingin membeli sesuatu, ketika kita ingin membeli sebuah barang dari orang lain, dan kita ingin membayarnya secara transfer, maka sang penjual akan meminta struk transfer atau bukti pembayaran transfer agar dia percaya bahwa uang itu telah terkirimkan. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita memiliki keraguan dengan sesama kita manusia,
ketika kita harus melihat secara langsung agar kita dapat percaya kepada manusia, apakah standar itu juga yang kita lakukan kepada Allah kita, kepada Tuhan yang kita percayai sebagai Sang Pencipta kita? Itu menjadi sebuah pertanyaan kepada hidup kita. Apakah kita menaruh standar yang sama kepada Sang Pencipta dan juga kepada yang diciptakan? Jika iya, artinya kita sedang merendahkan Tuhan itu sendiri. Artinya kita sedang menyamakan kedudukan manusia dengan Tuhan. Perlu kita sadari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bahwa manusia adalah ciptaan yang terbatas, yang punya salah, yang punya kelemahan, sehingga mungkin wajar bagi kita untuk mencurigai. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Jika kita sudah percaya Dialah Sang Pencipta, maka Dia adalah seorang yang tidak memiliki kesalahan, yang tidak terbatas, yang bahkan tidak sama dengan kita manusia, sehingga kita tidak boleh menerapkan standar yang sama. Kita bisa lihat dalam ayat kita yang diberikan pada hari ini, Bapak Ibu jemaat, bahwa seorang Thomas tidak percaya kepada kondisi Yesus. Dia harus melihat, dia harus meraba agar dia percaya. Yang bisa kita ambil pada hari ini, Bapak Ibu jemaat, bahwa ternyata di tengah keraguan-raguan Thomas terhadap Tuhan, di tengah ketidakpercayaan Thomas kepada Tuhan, Tuhan mampu menjawab keraguan-raguannya tersebut. Dan dengan cara Tuhan memperlihatkan kepada Thomas, pada akhirnya Thomas menjadi percaya. Thomas pada akhirnya percaya. Tetapi Tuhan juga mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bahwa kita bisa memiliki iman yang kuat meskipun kita tidak melihatnya secara langsung. Begitu besar kuasa Tuhan, sehingga Ia dapat menunjukkan kuasanya bukan hanya tentang hal-hal yang terlihat secara fisik, namun juga hal-hal yang tidak terlihat secara fisik. Iman bisa timbul dari penglihatan, iman juga bisa timbul dari pendengaran, iman juga bisa timbul dari perbuatan. Ada berbagai banyak hal yang bisa menguatkan iman kita. Dan Tuhan pasti akan menyertai kita dengan berbagai cara yang dapat Ia lakukan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Dia Tuhan yang tidak bisa dibatasi, Tuhan yang ada dimanapun, dan Tuhan yang menyertai dalam segala hal apapun, baik dalam penglihatan, pendengaran, perbuatan. Jadi mari kita melakukan apa yang sesuai dengan Tuhan, dan yang terpenting, jangan ragukan Tuhan, tetap perkuat iman kita, dan teruslah bertumbuh serta memperbarui iman kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai kami, agar kami dapat bertumbuh dalam iman, agar kami dapat percaya kepadamu, agar kami dapat semakin mengasihi kepada sesama kami. Kiranya Engkau yang membimbing kami Tuhan dalam kehidupan kami, agar semakin hari kami dapat menjadi seorang yang lebih baik lagi, yang lebih memperhatikan firman-Mu, dan juga dapat menjadi
teladan bagi orang lain. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semua. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.